Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ananda soleh soleha. Kaifa halukum? Semoga ananda soleh soleha yang di rumah dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kisah Nabi Hud alaihissalam. Sebelum kita melanjutkan kisah, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini agar ananda soleh-soleha semua mengetahui kisah hidup Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana Nabi Hud alaihissalam berdakwah kepada kaum Ad dan bagaimana Allah menurunkan azab yang diturunkan kepada kaum Ad. Mari kita simak kisah Nabi Hud alaihissalam. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad adalah keturunan salah satu pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tinggal di daerah pegunungan Al-Ahqaf yang sangat subur. Rata-rata kaum Ad bertubuh kuat, kekar, dan gagah. Selama ini, kaum Ad hidup dalam kemakmuran. Selain pandai bercocok tanam, kaum Ad juga pandai memahat. Mereka membangun rumah-rumah yang begitu indah. Gedung-gedung yang sangat megah serta benteng pertahanan yang kokoh. Semua itu dihiasi dengan patung-patung pahat yang sangat menawan. Kemakmuran telah membuat kaum Ad lupa akan ajaran yang benar. Mereka mulai memahat patung-patung untuk disembah. Dengan kepandaian mereka memahat, terciptalah patung-patung berhala yang sangat banyak. Dan mereka mulai melupakan Allah SWT. Kehidupan kaum Ad bergelimang dengan harta dan kesesatan. Mereka sangat sombong dengan kekuatan dan kekayaan yang dimiliki. Mereka juga terkenal kejam, suka berbuat curang dan suka memfitnah. Bagi mereka, uang dan kekuasaan adalah segalanya. Di tengah-tengah kekacauan itu, Allah SWT mengangkat Nabi Hud sebagai nabinya. Tugas Nabi Hud adalah menyadarkan kaum Ad dan membimbing mereka agar kembali ke ajaran yang benar dan hanya beriman kepada Allah SWT. Namun tentu saja dakwah Nabi Hud mendapat banyak tentangan dan hinaan. Kaum Ad menentang dengan keras dakwah Nabi Hud. Bahkan saat kekeringan melanda dan menghancurkan ladang-ladang, mereka beramai-ramai menyembah berhala untuk memohon agar hujan segera datang. Hal ini membuat Nabi Hud semakin bersedih. Nabi Hud terus berusaha mengingatkan kaum Ad bahwa yang bisa menolong mereka dari kekeringan hanyalah Allah SWT. Para tetua kaum Ad menjadi semakin marah. Mereka menuduh Nabi Hud sebagai penipu yang hanya mengincar harta saja. Mereka lantas memberi sekantong emas dan meminta agar Nabi Hud berhenti berdakwah. Nabi Hud selalu mengingatkan bahwa hukuman dari Allah akan datang pada kaum yang tidak mau bertobat dan beriman kepada Allah. Rupanya kaum Ad tidak takut akan hukuman itu dan menentang Nabi Hud untuk membuktikannya. Nabi Hud pun berdoa kepada Allah SWT untuk meminta petunjuk. Allah memerintahkan Nabi Hud untuk segera meninggalkan kaum Ad. Tak lama kemudian, langit berubah menjadi hitam. Badai topan datang menghancurkan seluruh kota. Kaum Ad dan semua hartanya musnah, tertimbun dalam debu dan pasir. Sumber dalam Al-Quran, Surat Al-Haqqah ayat 69. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan oleh angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong dan lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Bagaimana ananda soleh dan soleha dengan kisah yang sudah dipaparkan tadi?
Semoga Ananda semua bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Hud alaihissalam. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud alaihissalam yaitu ketika kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan sebaliknya, jika kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka akan didatangkannya siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jauhilah sifat sombong karena Allah tidak menyukai hambanya yang menyombongkan diri. Sekian penyampaian kisah Nabi Hud hari ini. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.